Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di Yang full saya screen dulu. hormati Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Profesor. wabarakatuh. Oke, Pak. Yang saya hormati Bapak Profesor Iskandar Muda. Yang saya hormati Bapak Ibu yang hadir pada hari ini. Izinkan saya untuk presentasikan eh, materi artikel dari Willy ini dengan judul The Effect of Audit Committee Chair Characteristic on Auditor Choice, Auditor Fee dan Audit Quality. Ini penulisnya Masud Aziz Hani, Sarowar Hosain Mei Nguyen. Ini tahun penerbit di tahun 2023. Nama jurnalnya Accounting Finance Q1. Eh, Publishernya Willy. Abstraknya. Penelitian ini menyelidiki apakah karakteristik dari ketua komite audit dikaitkan dengan keputusan tentang biaya audit dan kualitas audit. Kemudian yang kedua, menyelidiki apakah karakteristik ketua komite audit dikaitkan dengan keputusan tentang pilihan auditor, biaya audit, dan kualitas audit. Jadi kata kuncinya ketua komite audit, biaya audit, kualitas audit, pilihan auditor, keahlian keuangan, gender, keanggotaan beberapa komite audit. Pendahuluan. Jadi penelitian ini menguji apakah karakteristik ketua komite audit berhubungan dengan keputusan mengenai pilihan auditor. Ketua komite audit dianggap sebagai CEO komite audit. Oleh karena itu, efektivitas dari komite audit bergantung pada kepemimpinan ketua dalam menentukan nada, gaya kerja, dan agenda komite. Karakteristik dari komite audit seperti independensi, keahlian, ukuran, dan pengoperasian sangat penting bagi efektivitas komite audit dan berdampak pada biaya audit. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa perusahaan dengan pakar keuangan sebagai komite audit berhubungan dengan pengungkapan penyajian kembali keuangan yang lebih tepat waktu. Jadi, Ketua Komite Audit melihat auditor eksternal sebagai sumber utama informasi dan penjabaran informasi dengan menyajikan dan menjawab pertanyaan dari anggota komite audit. Karena ketua komite audit mempunyai keterlibatan langsung dalam nominasi auditor eksternal dan merupakan kontak utama mereka. Jadi ketua komite audit diharapkan mempunyai dampak terhadap proses audit dan kualitas audit. Penelitian eh, karakteristik dari komite audit khususnya dia membahas mengenai satu gender, dua keahlian termasuk kualifikasi akuntan bersertifikat yaitu CPA/CA, kemudian gelar bisnis yang lebih tinggi dan keahlian akuntansi, keuangan dan pengawasan. Yang ketiga ketua eksekutif, yang keempat beberapa posisi komite audit di perusahaan lain, yang kelima kerja, yang lima masa kerja itu dengan pilihan auditor, biaya audit, kualitas audit. Jadi penelitian ini memfokus pada karakteristik ketua komite audit di atas karena penelitian profesional dan akademisi sebelumnya. Itu menurut penelitian terdahulu Basley 2009, Difon, Itiol 2005, Lai, Itiol 2017, Tani Smith 2015 yang menunjukkan bahwa karakteristik ini memainkan peran penting dalam fungsi komite audit yang efisien dan efektif. Kontribusi dari penelitian ini yaitu yang pertama, karakteristik dari ketua komite audit berdampak pada peran pemantauan komite audit
atas laporan keuangan melalui pilihan auditor, biaya audit, dan kualitas laporan keuangan, sebagaimana tercermin dalam akrual diskresioner. Ketika merekrut atau menunjuk ketua komite audit, karena posisi ini adalah salah satu dari sedikit peran dewan yang menuntut keterampilan, pengetahuan, dan kualitas tingkat tinggi dengan pemahaman yang jelas tentang tugas dan tanggung jawab komite serta hal-hal yang diperlukan, keterampilan bisnis, keuangan, komunikasi, dan kepemimpinan. Kemudian kontribusi ini terhadap karakteristik dari komite audit penting untuk memilih eh, auditor dengan atribusi yang memiliki kualifikasi universitas atau profesional, serta beberapa anggota komite audit di seluruh dewan lebih cenderung memilih auditor Big Four dan atau spesialis industri. Pengembangan hipotesis. Yang pertama, gender of the auditee chair. Jadi saya pakai yang komite audit itu, komite audit chair itu. Jadi gender dari ketua audit komite mungkin mempunyai komite chair ya. Komite chair mungkin mempunyai implikasi terhadap kredibilitas laporan keuangan perusahaan dan keputusan pilihan auditor. Penelitian sebelumnya secara umum mendukung gagasan bahwa partisipasi anggota perempuan di komite chair dikaitkan dengan laporan keuangan yang lebih tinggi, yang lebih berkualitas, kualitas keterbukaan yang lebih baik, dan permintaan akan audit yang lebih berkualitas. Hasil ini menunjukkan bahwa kehadiran direktur perempuan di komite chair menghasilkan permintaan akan kualitas audit yang lebih tinggi. Berbagai temuan serupa seperti Parlemen ITOL 2018 menyorot kontribusi penting yang diberikan oleh kehadiran direktur perempuan di komite chair terhadap audit kualitas audit yang lebih tinggi karena anggota komite chair perempuan mungkin mengharapkan lebih banyak layanan dari auditor eksternal. Jadi hipotesisnya H1A, perusahaan dengan ketua komite audit perempuan lebih cenderung mempekerjakan Big Four dan atau auditor spesialis industri. H1B, perusahaan dengan ketua audit komite perempuan berhubungan positif dengan biaya audit dan kualitas audit. Hipotesis yang kedua, Audit Committee Chairs Accounting and Finance Expertise menguji dampak keahlian dari komite chair terhadap seleksi auditor, biaya audit, dan kualitas audit. Kehadiran pakar akuntansi di dalam di dewan meningkatkan peran pemantauan. Ini menurut Carcelo et al. 2006 dan lain sebagainya menunjukkan bahwa keahlian akuntansi mungkin lebih penting bagi anggota komite audit dibandingkan keahlian lainnya dan bahwa ketua komite audit yang memiliki keahlian ini akan membuat lebih efisien dan efektif sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses audit. Jadi anggota komite audit dengan keahlian akuntansi dapat berkontribusi secara signifikan dalam mengendalikan manajemen laba perusahaan. Jadi kehadiran keahlian keuangan termasuk pakar akuntansi dan non-akuntansi menghasilkan pemahaman yang lebih baik mengenai proses audit, resiko audit, dan prosedur audit, serta mengarah pada tuntutan akan tinggi jaminan yang lebih tinggi dari auditor eksternal dengan disertai pembayaran biaya audit yang lebih tinggi.
Bukti ini menunjukkan bahwa keahlian akuntansi pada komite audit secara signifikan terkait dengan keterlibatan audit eksternal berkualitas tinggi seperti Big Four eh, atau auditor spesialis industri. Hipotesis yang pertama, H2A, perusahaan dengan ketua komite audit yang memiliki keahlian akuntansi dan keuangan lebih cenderung mempekerjakan auditor Big Four atau spesialis industri. H2B, keahlian akuntansi dan keuangan komite audit berhubungan positif dengan dikaitkan dengan biaya audit dan kualitas audit. Hipotesis yang ketiga, Executive Director as a Audit Committee Chair. Penelitian ini menguji menyelidiki hubungan direktur eksekutif yang menjabat sebagai ketua audit komite dan pilihan audit, biaya audit dan kualitas audit. Rekomendasi utama muncul setelah penerbitan laporan komite Cadbury atau disedengar dengan laporan Cadbury pada tahun 1992 di Inggris dengan diberlakukannya Sarbanes-Oxley Act di Amerika pada tahun 2002. Sangat disarankan bahwa agar orang-orang yang kompeten dan berkompetensi dan direktur independen harus ditunjuk sebagai anggota komite audit karena fungsi pengawasan dan pemantauan dewan perusahaan dalam kaitannya dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan. Riset gap-nya kehadiran dari direktur eksekutif di komite audit, kualitas dan kredibilitas laporan keuangan menjadi lebih rendah. Jadi perusahaan yang tertekan cenderung tidak menerima laporan keberlangsungan usaha yang menunjukkan komite audit kurang efektif dan lebih besar kemungkinannya untuk mengalami pemberhentian auditor setelah penerbitan kelangsungan usaha. Namun, menunjukkan direktur eksekutif sebagai ketua komite audit tidak sejalan dengan rekomendasi sebagian besar kode tata kelola perusahaan. Karena direktur eksekutif rentan terhadap konflik keagenan dan mungkin tidak bertindak demi kepentingan terbaik pemegang saham. Jadi, hipotesis 3, tidak ada hubungan antara direktur eksekutif dengan komite audit, pilihan ketua, dan auditor, biaya audit, dan kualitas audit. Berikutnya, hipotesis keempat, multiple audit. Ketua audit komite yang memegang beberapa posisi di perusahaan lain. Jadi bahwa anggota komite audit yang memegang beberapa jabatan di direktur membantu mengurangi manajemen laba dan pemberhentian audit setelah audit opini berlangsung. Dan juga dikaitkan dengan biaya audit yang lebih tinggi dan kualitas audit yang lebih tinggi. Penelitian ini bahwa anggota komite audit yang memegang beberapa posisi menunjukkan kapasitas pemantauan yang kurang efektif karena para direktur yang terlalu sibuk, terlalu terbebani dengan tugas mereka. Akibatnya kurangnya waktu direktur untuk melaksanakan tugas ketua komite audit dapat menyebabkan kualitas laporan keuangan yang lebih rendah dan kualitas audit yang lebih rendah. Jadi menurut Beasley et al. 2009 mengklaim bahwa ketua audit komite mempunyai komitmen yang berlebihan bertugas di banyak dewan dan komite. Ketua audit komite mungkin perlu mengurangi frekuensi pertemuan dengan audit internal dan eksternal. Hal ini mungkin berdampak buruk terhadap penetapan agenda rapat dari audit komite serta hubungan audit komite dengan auditor eksternal. Sehingga hipotesis keempat, tidak ada hubungan antara ketua komite audit yang memegang beberapa posisi komite audit di perusahaan lain dan pilihan auditor, biaya audit, dan kualitas audit. Hipotesis yang ketiga,
supervisory. Menguji hubungan antara pengalaman pengawasan ketua komite audit, pilihan auditor, biaya audit, dan kualitas audit. Anggota komite audit dengan pengalaman sebagai pengawas tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas aktual menurut Dahiwal et al. 2010 dan tidak berkontribusi terhadap kualitas laporan keuangan yang lebih tinggi menurut Choi et al. 2020. Jadi hipotesis yang kelima, tidak ada hubungan antara pengalaman pengawasan ketua komite audit dan pilihan auditor, biaya audit, dan kualitas audit. Hipotesis keenam, tenure of the audit committee chair. Penelitian ini menguji hubungan antara masa jabatan ketua komite audit menunjukkan bahwa ketua komite audit dengan masa jabatan yang lebih panjang memperoleh kemampuan pemantauan yang lebih tinggi, sehingga mempekerjakan auditor berkualitas dan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa direktur dengan masa jabatan lebih lama mengalami penurunan kemampuan karena mengalami penurunan kemampuan pemantauan karena persahabatan dan ikatan sosial yang terjalin dengan direktur lain, anggota komite audit, manajemen, dan auditor selama masa jabatan. Jadi, hipotesis yang keenam, tidak ada hubungan antara masa jabatan ketua komite audit dan auditor pilihan, biaya audit, dan kualitas audit. Metode penelitian, sampel dan data. Penelitian ini menggunakan data arsip dan data yang dikumpulkan sendiri dari Australian Security Exchange pada perusahaan yang tercatat tahun 2004 hingga 2017. Jadi penelitian ini mengunduh dengan nama ketua komite dari database kontak 4 perusahaan yang dilengkapi dengan pusat penelitian industri sekuritas Asia Pasifik atau SIRKA, informasi tata kelola perusahaan. Jadi data keuangan yang lain bersumber dari Morningstar, data analis basic, data premium, dan Kotek 4. Jadi sampel akhir untuk model penelitian auditor dan biaya audit yaitu berjumlah 11.328 observasi pada tahun perusahaan. Sedangkan model akrual diskresional memiliki 11.253 observasi tahun perusahaan setelah mengecualikan industri keuangan, klien tanpa komite audit, dan mereka yang memiliki data hilang yang diperlukan untuk melakukan audit. Hasilnya, yang pertama, bahwa komite audit berhubungan dengan keputusan pilihan auditor, biaya audit, dan kualitas audit. Secara khusus, peneliti menguji asosiasi gender. Chair ini audit komite chair, keahlian termasuk kualifikasi CPA dan CA, gelar bisnis yang lebih tinggi, dan keahlian akuntansi, keuangan, dan pengawasan. Direktur eksekutif sebagai ketua komite audit, beberapa keanggotaan komite audit di perusahaan lain, dan masa jabatan dengan pilihan auditor, biaya audit, dan kualitas audit. Penelitian ini menemukan bahwa ketua komite audit pada masa jabatan yang panjang, kualifikasi universitas, dan beberapa keanggotaan komite audit di seluruh perusahaan lebih cenderung mempekerjakan anggota Big Four dan atau spesialis industri dengan membayar biaya audit lebih tinggi dan memiliki akrual diskresioner yang lebih rendah. Penelitian ini juga menemukan bahwa komite audit dengan kualifikasi profesional lebih cenderung mempekerjakan auditor spesialis spesialis 4 besar dan atau industri yang memiliki akrual diskresioner yang lebih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klien dengan direktur eksekutif sebagai komite audit, mereka cenderung tidak mempekerjakan anggota Big Four dan memiliki akrual diskresioner yang lebih tinggi, yang menunjukkan kualitas audit yang rendah. Temuan ini memberikan wawasan tentang hubungan antara berbagai karakteristik dari audit komite chair dan pilihan auditor, biaya audit, dan kualitas audit. Kontribusi penelitian ini terhadap literatur adalah
bahwa berbagai karakteristik audit committee chair ditemukan penting untuk seleksi auditor dalam meningkatkan kualitas audit. Kontribusi ini, penelitian ini seperti keterbatasan, maaf ya, saya nggak kelihatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik ketua komite audit seperti masa jabatan, kualifikasi perguruan tinggi dan profesional, serta keanggotaan dewan yang beragam, berhubungan dengan peran pemantauan komite audit yang lebih tinggi. Hal ini harus menjadi perhatian perusahaan ketika mempekerjakan ketua komite audit karena efektivitas ketua komite audit sangat bergantung pada kepemimpinan ketua. Keterbatasan. Penelitian ini berusaha mengendalikan faktor-faktor yang ditentukan oleh penelitian sebelumnya yang berdampak pada peran pemantauan komite audit desain penelitian. Mungkin masih mengalami resiko karena faktor-faktor yang diabaikan. Misalkan masyarakat atau peraturan dan organisasi seperti tata kelola perusahaan yang sulit untuk diukur. Penelitian ini didasarkan pada perusahaan yang terdaftar di AS. Dengan temuan yang terbatas pada perusahaan dalam sampel, dengan demikian mungkin tidak diterapkan secara umum di negara lain. Kemudian terbatas perlu komite audit menguji dampak karakteristik ketua komite audit terhadap peran pengawasan dari perspektif lain seperti konservatisme akuntansi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau mengalahkan target pendapatan dan menjadi jalan bermanfaat untuk penelitian di masa yang akan datang. Demikian presentasi artikel saya tentang the effect of audit committee chair, karakteristik on auditor choice, audit fee, dan audit quality. Saya Ya. kembalikan ke Prof. Iskandar. Ya, terima kasih Bu Eni. Baik, dipersilakan Ya, Prof. ada yang menanggapi, silakan. Izin, Prof. Ya, Bu Mei, silakan. Ya, makasih Bu Heni. Ini penelitiannya dilakukan terhadap komite audit ya, Bu. Iya, Bu. Oke. Kira-kira kalau misalnya kita hubungkan dengan sistem pengendalian internal, karena ini kan accounting and finance ya. Perannya komite audit, kalau Ibu lihat di artikel ini, sebagai apa, Bu? Ya, jadi kan Bu Mei, penelitian ini sebenarnya bagus ya. Makanya tadi saya tertarik dengan yang Bang Ardan ini penelitian yang ditampilkan tadi artikelnya hampir sama saya. Karena ini kan tentang komite audit gitu. Komite audit udah menjadi tema yang sudah banyak yang sudah dibahas. Tapi ini tahun 2023 akhir ini 2024 Willy masih banyak ternyata tentang komite audit ini ya. Saya tertarik ngambil ini dan kemarin juga pas dengan topik teori akuntansi mengatakan bahwasannya karakteristik dari eh, ketua audit komite ini rupanya banyak gitu. Banyak karakteristiknya, tapi dengan ini ya Bu, dengan hasil-hasil penelitian terdahulu. Jadi salah satunya tadi ada gender, keahlian, akuntan bersertifikat, gelar sarjananya, kemudian dia punya keahlian akuntansi, keuangan, pengawasan sebagai ketua eksekutif, kemudian dia berasa di posisi perusahaan lain punya jabatan, masa kerjanya berapa lama, gitu ya, Bu. Nah, kalau ini udah karakteristiknya udah banyak, gitu. Kemudian Bu Mi bisa nggak menambahkan di sistem
apa tadi sistem akuntansi ya Bu ya? Sistem pengendalian Iya, internal. sistem pengendalian internal. Mungkin bisa Bu, karena di sini eh, dia ini juga mengatakan bahwasannya yang poin kedua itu keahlian untuk kualifikasi akuntan. Jadi berarti sama dengan keahlian akuntansi keuangan dan pengawasan gitu. Nah, pengawasannya mungkin bisa masukkan ke situ gitu. Jadi dia punya keahlian di pengawasan internal bisa sebagai salah satu karakteristik dari audit chair gitu dalam pemilihan seorang audit komite gitu. Mungkin itu Bu Mei. Ya, jadi memang kan komite audit ini sebetulnya kan apa ya, posisi ya. Iya, betul Bu Mei. Posisi. Posisi yang sebetulnya kalau dihubungkan dengan sistem pengendalian internal ini adalah salah satu eh, posisi yang harus ada untuk menjalankan sistem pengendalian internal di perusahaan. Cuman tadi ada eh, yang Ibu sampaikan mengenai mungkin ini keterbatasan tadi ya, bahwa penelitian seperti ini tidak cocok untuk dilakukan di negara lain. Iya. Kalau saya Penelitian tadi, ini didasarkan pada perusahaan yang terdaftar di AEX dengan tempat dan terbatas dan mungkin tidak dapat diterapkan secara umum di negara lain. mm-mm. Jadi padahal kalau kita Iya, periksa, Bu. Ini hmm, ya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia terutama, kan sebetulnya mereka punya itu komite audit ya. iya. Tapi yang Mungkin Bu di penelitian ya silakan Bu En. iya, Bu. Nggak apa silakan. Oke, jadi tadi yang agak agak yang membuat saya heran begini, loh kenapa si peneliti ini membuat pernyataan seperti itu gitu? Mm-mm. Iya. Ada nggak Jadi ada kira-kira Ibu sambungannya temukan Bu Mei. alasannya? Ada alasannya ya? Ada di bawah itu udah ada ini. Jadi kata peneliti ini diperlukan kehati-hatian. Dia hanya mau mengingat diperlukan kehati-hatian dalam mengeneralisasi hasil penelitian tentang dampak karakteristik dari komite audit chair gitu dia Bu. Nah, jadi mungkin tidak di semua karakteristik auditor ini bisa berlaku untuk semua negara. Jadi Oh, bisa menguji jadi. dampak, iya Bu. Jadi Ya. menguji dampak karakteristik dari ketua audit komite ini terhadap peran pengawasan komite audit dari perspektif lain. Nah, misalkan seperti konservatisme akuntansi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi pendapatan dan lain sebagainya. Untuk inilah dia rekomendasi untuk penelitian untuk yang akan datang gitu. Jadi Kalau saya lihat ya. salah Hmm. satunya barangkali dibatasi oleh gender ya. Iya, gender. Meskipun Betul, Bu. sudah lahir RA Kartini kan, tapi masih ini ya. Sudah Ya, belum betul-betul ya bisa menerima belum. kehadiran perempuan sebagai bos ya. Makasih Bu Iya, En. sama-sama Bu Mei. Ada lagi Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Prof. Is. Ya, terima kasih Bu Eni. Jadi ini judulnya cukup menarik ya, mengenai faktor-faktor karakteristik yang dimiliki oleh komite audit dalam memilih apa ya kantor akuntan ya berdasarkan eh, apa ya audit choice-nya, audit fee-nya dan juga audit quality-nya. Kira-kira komite audit yang punya karakteristik yang mana kan gitu ya. Ya, cukup menarik. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain ada atau ada yang mau presentasi lagi? Boleh, Prof. Oh ya, silakan Bu Lailan. Bentar ya, Prof.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Iskandar atas waktunya. Di sini saya, Laila Syafina, ingin mempresentasikan hasil review dari artikel saya. eh, yang berjudul Auditing Decentralized Finance dari Elsevier, eh, dengan penulis Sidat M. Bambawani dan Alan H. Huang. Eh, Latar belakang permasalahan dari artikel. Protokol keuangan terdesentralisasi atau DeFi menggunakan kontrak pintar yang diprogram secara algoritma dan beroperasi secara mandiri di blockchain untuk mengeksekusi transaksi. Pengguna berinteraksi dengan protokol ini untuk menyetor, meminjam, dan menukar aset keuangan berbasis blockchain, yaitu token. Tidak seperti transaksi keuangan tradisional, di mana pengguna mempercayai perantara seperti bank atau broker berdasarkan reputasi dan regulasi. Protokol DeFi membangun kepercayaan melalui transparansi, misalnya kode sumber terbuka yang memungkinkan siapapun memverifikasi maksud dari kontrak pintar. Harvey DKK 2021 menyoroti potensi DeFi untuk menggantikan lembaga keuangan tradisional dan menyebutnya sebagai masa depan keuangan. Pada puncaknya, pada bulan November 2021, protokol DeFi secara agregat menarik simpanan lebih dari 250 miliar US dollar. Sementara baru-baru ini, pada bulan Maret 2023, Uniswap, bursa terdesentralisasi, memiliki volume perdagangan 40% lebih tinggi dari Coinbase, salah satu bursa terpusat paling terkemuka, menurut Financial Times 2023. Sifat open source DeFi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, membuat kode dasar kontrak pintar menjadi publik, dapat diakses, memungkinkan pengguna yang paham teknologi untuk memeriksa kode dan memastikan keamanan simpanan mereka. Tetapi di sisi lain, transparansi ini memungkinkan entitas jahat, misalnya peretas, mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan demi keuntungan pribadi. Eksploitasi ini disebut juga DeFi atau peretasan kontrak pintar yang menimbulkan resiko besar bagi pengguna DeFi. Misalnya perusahaan analisis blockchain memperkirakan bahwa 2,2 miliar US dollar dicuri melalui peretasan kontrak pintar pada tahun 2021. Untuk memitigasi risiko ini dan menarik pengguna, protokol DeFi dapat menyewa pihak eksternal untuk memeriksa kode mereka, sebuah proses yang biasa disebut sebagai DeFi atau audit kontrak pintar. Selama audit ini, auditor kontrak pintar yang ahli dalam bahasa pemrograman yang umum digunakan dalam blockchain dan memiliki pengetahuan mendalam tentang DeFi, memeriksa kode protokol dengan cermat dan mencari kerentanan. Setelah inspeksi, auditor DeFi biasanya menerbitkan laporan yang merinci ruang lingkup kerja, proses audit, dan temuan. Audit DeFi dapat meyakinkan pengguna akan keamanan protokol dalam dua hal. Yang pertama, karena DeFi adalah bidang yang baru lahir, banyak protokol yang dikembangkan dan dikelola oleh orang atau entitas dengan sedikit rekam jejak atau reputasi yang dapat diandalkan oleh pengguna untuk menilai kualitas protokol. Yang kedua, sebagian besar pengguna DeFi tidak memiliki keahlian yang relevan untuk memverifikasi keamanan protokol DeFi. Namun ada kemungkinan juga bahwa pengguna menganggap audit DeFi sebagai pembicaraan murahan yang tidak memberikan nilai karena audit ini tidak memiliki standar yang diterima secara seragam. Selain itu, auditor DeFi adalah perusahaan rintisan yang tidak tunduk pada peraturan pemerintah dan memiliki sedikit masalah reputasi. Mereka juga harus meyakinkan calon klien bahwa layanan mereka diperlukan, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan persaingan untuk mendapatkan biaya yang lebih rendah, sehingga berdampak negatif pada kualitas layanan. Tinjauan literatur, keuangan terdesentralisasi dan literatur terkait. Protokol DeFi mengandalkan dua inovasi teknologi utama, yaitu blockchain dan kontrak pintar. Protokol DeFi dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori fungsional. Yang pertama dan yang paling umum adalah kategori protokol pertukaran terdesentralisasi atau DEX yang mencakup Uniswap dan Groove. Kategori kedua adalah protokol pasar uang
yang memungkinkan pengguna untuk menyetor mata uang kripto ke dalam kontrak mereka yang menjadi bagian dari kumpulan dana yang tersedia untuk dipinjam oleh pengguna lain. Kategori ketiga adalah protokol stablecoin. Eh, Baru kemudian eh, sebagian besar stablecoin mengandalkan jaminan berlebih untuk mempertahankan nilai yang dipatok, meskipun beberapa algoritma meskipun beberapa menggunakan algoritma. Yang keempat, protokol derivatif memungkinkan pengguna untuk mengambil posisi leverage pada harga mata uang kripto menggunakan kumpulan simpanan pengguna lain yang memperoleh biaya dari perdagangan derivatif. Dan yang terakhir, protokol pengumpulan investasi yang berinvestasi pada protokol DeFi lainnya yang telah muncul baru-baru ini. Resiko protokol DeFi. Eksploitasi kontrak pintar menimbulkan resiko besar bagi protokol DeFi karena menyebabkan kerugian besar bagi pengguna. Penting untuk dicatat bahwa sebagian besar protokol DeFi bersifat non-penahanan, yang artinya pengembangnya tidak memiliki akses ke simpanan pengguna. Dana ini malah dikunci dalam kontrak pintar. Selain itu, karena protokol DeFi umumnya tidak memiliki basis yurisdiksi, sulit bahkan tidak mungkin bagi pengguna untuk memulihkan dana yang hilang setelah eksploitasi protokol DeFi. Di bagian ini, peneliti menjelaskan secara singkat jenis eksploitasi yang paling umum. Selanjutnya, mengaudit protokol DeFi. Audit protokol DeFi melibatkan peninjauan menyeluruh terhadap kontrak pintar yang mengeksekusi transaksi. Untuk kontrak pintar yang mengunci mata uang kripto dan memungkinkan pengguna untuk menariknya, audit tidak hanya memeriksa apakah kode berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi juga kerentanan yang disebutkan di atas. Auditor DeFi seringkali mengklaim bahwa layanan mereka membantu melindungi aset pengguna. Instansi pemerintah juga merekomendasikan audit DeFi untuk mengurangi kerugian bagi pengguna. Misalnya Biro Investasi Federal atau FBI menyarankan agar investor DeFi memastikan bahwa platform investasi DeFi telah melakukan satu atau lebih audit kode yang dilakukan oleh auditor independen. Pengaruh audit DeFi pada nilai protokol. Audit DeFi mungkin tidak meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap protokol karena beberapa alasan. Yang pertama, tidak seperti audit tradisional yang mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh American Institute of Certified Public Accountants atau organisasi profesional lainnya. Audit DeFi tidak memiliki standar yang diterima secara seragam. Protokol DeFi atau auditor bernegosiasi untuk menentukan ruang lingkup setiap audit yang dapat sangat bervariasi dari satu penugasan ke penugasan lainnya. Yang kedua, meskipun auditor tradisional cenderung diatur secara ketat, perusahaan besar dengan rekam jejak yang panjang, auditor DeFi biasanya merupakan perusahaan baru yang tidak tunduk pada peraturan pemerintah dan memiliki lebih sedikit masalah reputasi. Yang ketiga, audit DeFi sepenuhnya bersifat sukarela, dan oleh karena itu auditor harus meyakinkan calon klien bahwa layanan mereka diperlukan, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan dan persaingan untuk menurunkan biaya sehingga berdampak negatif pada kualitas pelayanan. Yang terakhir, meskipun auditor tradisional memiliki akses terhadap informasi penting non-publik yang memberi mereka keunggulan informasi dibandingkan pihak luar, auditor DeFi tidak memiliki keunggulan tersebut karena sifat protokol yang open source. Pengguna dan investor dengan modal besar dapat melakukan uji tuntas sendiri sehingga mengurangi potensi kegunaan audit DeFi. Sumber data, peneliti menggunakan dua ukuran nilai protokol. Yang ukuran pertama TVL mewakili kepercayaan pengguna DeFi terhadap keamanan, karena sebagian besar eksploitasi melibatkan peretas yang mencuri simpanan pengguna. Kemudian di sini untuk data mengikuti penelitian sebelumnya Bambuani 2002 et al. Peneliti mengumpulkan data protokol DeFi dari DeFi lama dengan memulai 323 protokol DeFi dengan setidaknya 5 juta US dollar di TVL pada 9 November 2021, yaitu tanggal pengumpulan data awal peneliti pada 8 blockchain yang paling menonjol untuk protokol DeFi.
Eh, peneliti memilih blockchain ini karena masing-masing blockchain memiliki TVL minimal 5 juta US dollar, 5 miliar eh, US dollar di semua protokol. Semua blockchain lainnya memiliki kurang dari 5 protokol unik, yaitu belum beroperasi pada 8 protokol yang disebutkan di atas tadi. Sehingga eh, pada tanggal pengumpulan data terakhir peneliti, yaitu di tanggal 12 Februari 2023, sampel akhir peneliti mencakup 316 protokol yang menyumbang rata-rata 92% dari agregat TVL di Devi lama selama periode sampel peneliti dari awal, yaitu 3 November 2018 hingga 12 Februari 2023. Hasil penelitian dari sudut pandang investor DeFi, temuan penelitian menyatakan eh, bahwa audit protokol dikaitkan dengan simpanan yang lebih besar, yaitu TVL yang lebih besar, dan kapitalisasi pasar yang lebih tinggi, memberikan bukti empiris bahwa pengguna dan investor menandang bahwa audit kontrak pintar setidaknya memberikan beberapa jaminan mengenai keamanan simpanan mereka dan investasi. Lebih banyak auditor dan auditor yang berkualitas lebih tinggi dapat meredakan kekhawatiran investor mengenai resiko kesalahan pengkodean dan eksploitasi lainnya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan penjelasan tambahan tentang faktor penentu harga token. Temuan peneliti juga mempunyai implikasi bagi pengembang protokol karena mereka dapat memanfaatkan audit untuk menarik pengguna dan deposit guna meningkatkan nilai token protokol. Meskipun hasilnya masih bersifat awal, besaran ekonominya konsisten dengan audit DeFi sebagai investasi yang layak, melengkapi studi terbaru tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan proyek blockchain. Keterbatasan dalam penelitian ini dalam mengukur kualitas audit DeFi, yaitu TVL protokol yang diaudit oleh auditor, dan panjang laporan audit, serupa dengan yang digunakan dalam literatur audit tradisional, yaitu ukuran dan jam kerja auditor. Ukuran ini mengandung gangguan. Selain itu, mereka mungkin menganggap reputasi auditor dan kualitas audit yang dirasakan daripada kualitas sebenarnya, menurut Devon dan Zhang 2014. Memang benar peneliti tidak menemukan hubungan yang signifikan antara kualitas audit peneliti dan kemungkinan eksploitasi protokol. Selain itu, analisis empiris peneliti menggunakan desain cross-seksional dan 2 studi peristiwa peneliti tunduk pada permasalahan endogenitas. Penelitian ini menyoroti heterogenitas audit DeFi. Misalnya banyak protokol yang memiliki banyak auditor, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai apakah audit yang dilakukan oleh auditor berbeda, menunjukkan redundansi, atau alternatifnya memperluas cakupan audit. Kesimpulannya, industri DeFi berpotensi merugikan lembaga keuangan tradisional karena biayanya lebih rendah, transparansi transaksi yang lebih besar, dan efisiensi yang lebih tinggi. Protokol DeFi berjalan sepenuhnya pada kontrak pintar yang dapat menjalankan fungsi bursa, bank, pialang, dan platform investasi. Namun, kode yang mendukung protokol-protokol ini mungkin tidak dapat dipahami oleh rata-rata pengguna, dan protokol-protokol tersebut juga tidak memiliki rekam jejak yang signifikan, mengingat industri DeFi masih dalam tahap awal. Salah satu cara untuk menjembatani asimetri informasi tersebut adalah dengan pengguna dan protokol melibatkan auditor kontrak pintar. Dalam studi ini, peneliti memberikan gambaran umum tentang industri audit DeFi dan analisis empiris tentang hubungan antara audit DeFi dan nilai protokol. Peneliti menemukan bahwa protokol dengan lebih banyak auditor dan protokol dengan kualitas auditor lebih tinggi memiliki nilai token TVL dan DeFi yang lebih tinggi. Dengan menggunakan pendekatan studi peristiwa, peneliti mendokumentasikan bahwa protokol menunjukkan peningkatan signifikan dalam TVL dan nilai token setelah audit pertama, terutama yang dilakukan oleh lebih banyak auditor dan oleh auditor dengan kualitas lebih tinggi. Auditor menggunakan runtuhnya stablecoin yang merusak kepercayaan pengguna dan investor terhadap industri DeFi dan mengurangi agregat DeFi TVL hampir 65%. Sebagai kejutan, peneliti menemukan bahwa protokol dengan lebih banyak auditor atau auditor berkualitas lebih tinggi menunjukkan penurunan TVL yang lebih ringan. Intinya,
Bukti peneliti menunjukkan bahwa audit DeFi, terutama yang dilakukan oleh auditor terkemuka, meningkatkan nilai protokol dengan memberikan jaminan mengenai keamanan dana pengguna. Secara keseluruhan, artikel peneliti menyoroti audit DeFi dan meningkatkan pemahaman tentang industri yang baru lahir ini. Sekian presentasi tentang audit decentralized finance. Selanjutnya saya kembalikan kepada Prof. Iskandar. Ya, terima kasih Ibu Lailan Safina yang sudah menyajikan tugas paper dari apa ya, seminar contemporary accounting. Baik, Bapak Ibu sekalian, silakan ada yang mau menanggapi dari yang sudah disajikan, silakan. Ya, jadi topiknya ini memang cukup baru juga ya, dan apa ya, dan eh, namanya masuk pada area audit bisa, gitu ya. Kemudian juga bisa juga sistem informasi ya. Nah ini saya kira. Silakan mungkin ada yang mau menanggapi Bapak Ibu. Izin Prof. Oh ya, Pak Eh, Ardiansah, silakan Pak. terima kasih Prof. Terima kasih Kak Lailan. Hanya sedikit mau sharing atau berpendapat Kak Lailan. Menurut pendapat Kak Lailan dari judul ini penelitiannya terjadi di mana Kak Lailan ya? Di Hong Kong ya? Eh, Kalau eh, melihatnya sepertinya iya, Pak Ardan. di Hong Kong. Karena di sini juga dia tidak ada menyebutkan dia mengambil data ya, seperti tadi ada yang data dia ambil dari Financial Times 2023. Tapi di sini memang dia tidak menyebutkan lebih jelasnya, Pak Ardan. Iya. Kira-kira lah menurut Kak Lailan isu ini masih cocok nggak bisa diangkat di Indonesia atau memang sudah sudah ada penelitian sejenis ini di Indonesia kira-kira menurut Kak Lailan decentralized finance atau DeFi tadi ya agak cukup menarik sepertinya Kak Lailan ya kan. Bagaimana menurut Kak Lailan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ardan. eh Ya, ini juga saya juga baru dengar DeFi ini juga ketika dapat artikel ini Bang Ardan. eh Kalau kita katakan ini apakah bisa kita kembangkan di Indonesia ya? Kalau di sini dia eh, seharusnya seharusnya bisa aja ya Bang Ardan ya, karena kan kita juga ada ada seperti ini ya, bursa keuangan. Tapi kalau untuk penelitian yang berasal dari Indonesia, sebenarnya saya juga belum terlalu mencari sih, Bang Ardan. Tapi seharusnya bisa ya kita terapkan di Indonesia ya, selama kita juga ada datanya ya. Misalnya kita bisa mengakses data dari idx.co.id ya. Tapi itu juga sih, sebenarnya saya agak masih membingungkan sebenarnya audit DeFi ini, Bang Ardan. Iya Kak Lelen, makanya cukup menarik gitu kan tentang DeFi decentralized finance. Apakah memang mengangkat sistemnya di sini atau kayak mana mekanisme auditnya ya Kak? Kayaknya boleh boleh sharing dengan Prof lah kayak mana menurut Prof. Kayak mana Kak Lailan? Em, Sebenarnya ini karena dia pakai open source, artinya berarti ini bisa diakses siapa aja ya. Makanya tadi dikatakannya bahwa kemungkinan terjadinya kejahatan seperti peretas itu kemungkinan itu bisa aja terjadi ya karena open source.
Tapi kalau untuk yang di Indonesia tadi itu tadi sih memang belum belum sempat saya cari Bang Ardan, apakah ini udah ada di Indonesia. Eh, tapi saya juga bingung nih, kira-kira Prof ini apakah bisa nggak Prof ya kalau diterapkan di Indonesia Prof? Ya, terima kasih. Nah, jadi ini bicara auditing centralized ya, berbicara bagaimana penyajian information system ya kepada auditor ya dengan uh, model lodging gitu ya. Jadi dengan model lodging dan juga mengeneralisir hasil audit dengan cara mengumpulkannya gitu ya pada auditing log repository gitu ya. Nah, jadi uh, menggunakan topik yang berkaitan dengan service user ya, kemudian juga bagaimana cara mengumpulkan bukti audit ya dan juga melaksanakan compliant audit ya dengan mengamati service provider ya dalam proses audit berbasis IT. Nah, itu lingkup dari topik ini ya. Nah, jadi kalaupun mau ini diteliti pada lingkup Indonesia, maka respondennya adalah responden auditor teknologi informasi, kan? Yang di yang di yang di IAPI. Nah, jadi Bapak Ibu bisa juga menelitinya khususnya pada auditor TI ya, auditor teknologi informasi yang ditawarkan pada jasa auditor gitu ya. Nah, jadi bicara sejauh mana proses uh, ignore delay gitu ya, atau juga hubungannya kepada auditing log repository gitu ya. Nah, jadi tekniknya, lebih tepatnya teknik yang digunakan ya oleh auditor dalam mengumpulkan bukti-bukti audit. Nah, ini dan juga terkait dengan penilaian keamanan dari sistem. Nah, ini topiknya Pak saya, Nordiansa. Ya, makasih Prof. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Nah, jadi untuk UAS-nya, ya UAS dari apa kan udah seminar teori akuntansi kita dalam bentuk ini ya paper ya Bapak Ibu. Sudah dalam bentuk HKI ya, dan udah ada Iya, Prof. hasilnya. Artinya udah Iya, dapat nilai Prof. UAS-nya. Dan untuk topik kontemporer nantinya udah bisa dikerjakan lah ya dari sekarang paper, dan satu kelompok paper itu 3 orang, gitu ya. Jadi ini kan 6 orang ya semuanya. Nah, jadi satu paper Iya, 3 Prof. orang dan nantinya kita publish di Scopus ya. Mudah-mudahan Scopusnya aman dan harganya murah, $200. Iya, Prof. Nah, itu Bapak Ibu. Baik, Prof. Ya. Secepatnya Baik saja lah Prof. disiapkan. Makasih ya, Prof. Ya, baik. Baik Prof. Ada lagi Bapak Ibu? Dan ini kita perkuliahan ke berapa nih Bu Laila? Kalau untuk teori akuntansi hari ini pertemuan kelima, Prof. Tapi kalau untuk kontemporer kita sudah pertemuan ke-6, Prof. Oh, 6 ya. Baik, berarti ada kontemporer ada 2 kali atau sekali lagi, kemudian Iya, Prof. yang seminar teori ada 2 kali lagi juga ya. Iya, Prof. Baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau kita diskusikan? Untuk Izin, Prof. UASnya, Prof. Iya, untuk UAS. Ya, kalau UASnya seminar teori akuntansi kan sudah, ya kan dalam bentuk HKI ya kan kemarin. Eh, Sudah kan, sudah selesai. Hasilnya belum Yang dikirim saya. yang dihakikan yang mana ya, Prof? Kan eh, kemarin ada buat paper ya? Iya, Prof. Oh, pada saat Oh mata iya, kuliah yang lalu ya Prof ya. semester Ah, 1 itu ya, Prof Iya ya? Prof. betul, ya kan yang lalu kan udah Iya. terbit ya papernya. Mm-mm. Nah, Mm-mm. terbit papernya di HKI kan, Siap Prof. Iya Prof. didaftarkan ke HKI. Bu Lailan udah siap itu, saya lihat. Prof, izin yang HK itu kan untuk UAS topik kontemporer, Prof. Yang belum ada UASnya yang di teori akuntansi ini, Prof. Oh ya ya. Berarti topik seminar teori akuntansi lah kita dalam bentuk paper dan topiknya bebas ya. Kita akan aja Bapak Ibu. Oke. Yang HKI-nya udah siap kan gitu kan? Ya, HKI untuk topik kontemporer yang artikel kita yang semester lalu, Prof. Ya semester lalu di HKI kan. Iya, Udah berarti siap teori semua kan, Bu ya? Ada yang belum? Saya belum, Prof, karena waktu saya tanya LPPM,
Iya. Ada surat pernyataan yang harus dilengkapi dan memerlukan tanda tangan ketiga penulis. Nulis. Iya. Oh ya, nanti kalau mau tanda tangan ke saya bisa Bu, letak aja di ruangan saya atau jumpa Senin pagi boleh. Baik, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Prof, izin Prof, untuk yang penulisnya kan yang dari materi kita sebelumnya yang pernah paper ditambah dengan berarti kan ada 3 untuk Prof Sambas yang untuk akuntansi kontemporer jadinya penulisnya 4 gitu Prof. Jadinya 5 Bu, artinya gini kan, ini kan UAS seminar teori akuntansi 3 orang, misalnya Bu Tia, Bu Mei, dan Bu Lailan. Yang keempatnya saya, yang kelimanya Pak Sambas, dosennya. Dosennya memang itu kan? Enggak yang haki Prof, yang haki. Oh, yang haki ya. Yang kita yang haki itu kan untuk akuntansi kontemporer, yang untuk teori akuntansi kita yang buat paper gitu kan Prof. Benar. Izin Prof, kalau boleh nih. Ya. Untuk yang dihakikan seminar teori akuntansi paper yang lalu saja, Prof. Karena Benar. memang izin Bu Lailan, kan permintaannya Pak Sambas kan ada itu tugas UTS kita. Oh ya. Jadi kalau boleh jangan ini kalau boleh ya. Kalau itu tidak dijadikan nanti bahan untuk ini, kita berarti harus buat baru lagi untuk seminar teori akuntansi. Nah, kalau ada bahan dari Pak Sambas itu aja Bu, saya kira. Dipakai. Jadi kan Berarti kita paper change public. saja nih ya Bu Mei. Maksudnya kita change yang teori akuntansi Iya, haki. iya. Kalau tidak dibuat seperti itu, berarti untuk teori akuntansi kita jadi buat baru. Maksudnya Iya kan, gini Prof? Prof, maksudnya gini Prof, kemarin kan ada kami di akuntansi kontemporer ada buat UTS-nya kayak semacam sudah mau jadilah apanya tulisan. Ya. Nah, maksudnya Bumi juga saya lah, maksudnya yang untuk haki itu teori akuntansi aja gimana Prof? Terus untuk Boleh. yang Seperti akuntansi itu aja. kontemporer kita jurnal gitu. Ya, boleh. Seperti itu aja. Oke. Berarti yang untuk haki cuman tiga penulis aja, Prof. Atau masuk Pak apa? Tiga Bu Tiga Vina. aja ya? 3. Nggak masuk Pak apa ya? Ya, 3 Oke. aja. Untuk kontemporer itu Pak Sambas menugaskan kami masing-masing, Prof. Iya, udah itu aja Bu, kalau gitu. Iya, Prof. Masing-masing ya. Iya, Prof. Jadi itu yang dipublis ya, Prof. Ya, itu aja yang dipublis. Baik, Prof. Kasih, Prof. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja lah ya pertemuan kita hari ini. Dan minggu depan kita ada yang 1 kali dan ada yang 2 kali lagi ya. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Prof. Terima kasih banyak, Waalaikumsalam Prof. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan ruangan Bapak Ibu.